Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau kekuatan dan sukacita kami. Biar kami belajar, percaya selalu kepada Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pere, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan mengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh ke atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya.
Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kami di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dalam hidungmu, dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun kau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu, pimpinan Tuhan adalah sebuah relasi yang menuntut hubungan timbal balik. Nasib buruk yang dialami bangsa Israel menciutkan iman mereka. Akibatnya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan bahkan ada beberapa orang yang disebut bajingan di sana adalah orang-orang dari bangsa lain yang sama-sama diperbudak waktu itu di Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka ikut. Mereka menjadi rakus sehingga mendatangkan murka Tuhan. Mereka menimbulkan kegaduhan bagi umat Israel, yang kemudian menjadi pemberontakan umat Israel terhadap Allah. Pemberontakan pertama, peristiwa pertama, mendatangkan api murka Tuhan menyala di antara mereka. Tetapi di peristiwa kedua, oleh karena doa dan permohonan Musa, Tuhan merespon dengan berbeda. Ia menghadirkan kuasanya dengan memberi mereka makan daging sebulan penuh. Mengapa Tuhan menunjukkan 2 sikap yang berbeda? Bapak Ibu, sejatinya Allah tidak menoleransi pemberontakan. Dalam peristiwa pertama, bangsa Israel menyalahkan Tuhan atas nasib buruk mereka. Akibatnya Tuhan murka. Kemurkaan itu untuk menegaskan bahwa Allah lah yang berkuasa atas hidup mereka. Sangat begitu mudah bagi Allah untuk melenyapkan mereka. Dalam peristiwa kedua, beberapa orang yang menjadi rakus membanding-bandingkan ketika mereka masih berada di Mesir. Bagi mereka, santapan daging lebih memikat daripada kebebasan di dalam pimpinan Tuhan. Kepada mereka, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan membuktikan kesalahan dari keluhan mereka. Tuhan ingin menyatakan bahwa Ia mampu menghadirkan kuasanya setiap saat. Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan, kewajiban kita hanyalah taat. Taat adalah sebuah totalitas penyerahan diri kepadanya. Walaupun kita sedang dalam keadaan sulit, kita mesti tetap taat, percaya, tidak meragukan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-2, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk diulurkan kepada umatnya. Penghalang utama kita dalam menjalin relasi dengan Tuhan adalah ketidakpercayaan dan dosa-dosa yang akan menyeret kita jauh dari hadirat-Nya. Akibatnya kita sulit melihat karya dan anugerah-Nya.
Berita firman hari ini sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk terus mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan dan mengikuti setiap tuntunannya serta taat kepada pimpinannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Bersyukur buat hari yang baru. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan, kesehatan yang Kau anugerahkan, sehingga hari ini kami boleh mengawali hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu walau tak luput dari pergumulan, Engkau setia Tuhan. Ajar kami percaya dan taat atas pimpinan penyertaan-Mu, tidak meragukan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Belajar mengandalkan Engkau Tuhan, mengikuti arahan dan pimpinan-Mu. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Pada kesempatan yang baik ini kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan ibadah daripada umat-Mu esok hari Minggu. Hamba-Mu Ibu Pendeta Tasina yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi persiapannya. Tim worship pujian, Saudara Ray, singer, tim musik, Tuhan urapi. Berkati persiapan mereka. Engkau hadir dan melawat umat-Mu dalam firman dan roh, kasih, kuasa Engkau nyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan, ada firman-Mu menjadi suluh dan terang bagi jalan umat-Mu. Kami bersuka cita dalam hadirat-Mu, merayakan kemenangan demi kemenangan yang Kau nyatakan melalui kehidupan kami hari demi sehari. Dari kehidupan umat-Mu, Engkau berkarya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan Engkau, diagungkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan doa kami. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.